sudah kita peroleh. Ya. Nah, otomatis meskipun modelnya itu serba cepat, tapi tetap ya akurat dan tepat waktunya itu tetap harus dijaga. Nah, pertama kali rapid survey ini sebetulnya dikembangkan oleh WHO. Ya. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi program. Nah, jadi survei cepat itu tidak direkomendasi untuk penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi. Ya. Karena tujuannya juga beda. Ya. Kalau survei cepat itu untuk mencapai masalah kesehatan sebetulnya. Awalnya itu gitu. Jadi awalnya itu gini, di tahun 1970-an ya, pada saat itu kita masih awal-awal merdeka ya, tahun 60-70-an itu ya. Anak-anak itu kalau diimunisasi ya, ibunya itu ya marah. Kenapa? Karena anak-anaknya bisa panas dan rewel ya. Nah, akhirnya apa? Cakupan imunisasi itu sangat-sangat rendah. Nah, jadi pada awal-awal itu, pada tahun itu program imunisasi itu tidak berjalan dengan bagus. Nah, oleh karena itu akhirnya dikembangkan ya. Jadi pada saat itu WHO itu mengembangkan untuk negara-negara berkembang. Jadi bagaimana supaya dia itu bisa mendapatkan informasi yang cepat tentang imunisasi itu. Nah, akhirnya dikembangkan ini survei cepat ini. Nah, kalau kita itu dasarnya ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak berlaku gitu, kan ibu-ibu zaman sekarang kan sudah nggak masalah kan, mereka udah tahu kan. Jadi imunisasi itu penting gitu ya. Nah, mungkin yang masalah-masalah kesehatan yang lain selain imunisasi mungkin Anda bisa explore ya di masyarakat. Apa kira-kira? Misalnya mungkin saat ini yang lagi itu adalah tentang stunting. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk membuat evaluasi program atau ini program makanan tambahan yang diberikan pada siswa itu MIGI. Nah, kayak gitu itu gimana? Itu berhasil apa enggak? Nah, itu Anda bisa melakukan. Ya. Tapi itu enggak semua ya. Yang di wilayah tertentu menang juga enggak ada. Yang di wilayah menang. Dan itu mungkin swasta juga enggak ada. Kosong. Sekolah Muhammadiyah itu enggak ada. Jadi nanti enggak ada. Iya. Padahal yang bayar pajak semua. Langsung semangat Mas. Nah, dasar dari survei cepat itu adalah klaster ya. Nah, Anda udah tahu ya klaster itu apa gitu ya. Nah, ini dasar klasternya adalah dua tambah. Jadi yang pertama adalah PPS ya, probability proportional size sama random sampling. Oke. Nah, ini sekarang ciri ya dari survei cepat ya. Jadi mengukur kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Nah, tadi seperti imunisasi kan sering terjadi di masyarakat. Nanti Anda bisa cari kira-kira apa program-program pemerintah yang memang cakupannya itu luas dan itu cocok untuk survei cepat. Cirinya itu ya, nanti harus Anda amati aja ya. Nah, pengambilan klaster 2 tahap di mana tiap kabupaten hanya diambil 30 klaster. Jadi nggak banyak. Ya. Dan tiap klaster hanya diambil 7 sampai 10. Kalau misalnya di sebuah wilayah itu klasternya belum ada, ya Anda bisa buat sendiri, nggak apa-apa. Ya, jadi ini yang disebut sebagai klaster buatan. Ya, nggak alami. Nah, jumlah pertanyaannya pun juga terbatas ya, 20 sampai 30. Namun meskipun semua serba singkat ya, artinya itu nggak banyak pertanyaannya gitu, terus respondennya juga nggak banyak juga gitu ya. Tetap ya, jadi pada saat Anda membuat instrumen itu tetap harus diuji dulu ya, validitas dan validasinya. Ya, itu penting juga dilakukan. Terus sebelumnya ya siapkan juga kalau misalnya ada fasilitas komputer ya Anda bisa bawa di lapangan langsung di entry ya. Jadi
sesegera mungkin Anda bisa tahu hasilnya. Kalau zaman dulu kan belum ada laptop ya, data itu dibawa, jadi ada supervisornya juga, apalagi kalau lingkupnya luas ya. Jadi dibawa, nah mereka malam-malam itu langsung enggak. Jadi waktu yang dibutuhkan ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan nggak sampai lebih dari itu. Bisa kurang ya. Nah, ini untuk statistiknya pun juga sederhana. Ya, makanya dinamakan survei cepat ya, efisien. Jadi semua sudah minim ya. Oke, itu cirinya. Sekarang bagaimana cara melakukan survei cepat? Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, tentukan dulu masalah kesehatan apa. Yang jelas masalah kesehatan itu yang luas ya, menjangkau masyarakat luas dan ada seperti program imunisasi, kemudian TT ya, dulu ya TT pada ibu hamil itu kan juga beriringan itu. Yang seperti itu, jadi zaman dulu itu nggak mau kalau di TT ya ibu-ibunya. Nah terus ini dalam mengembangkan alat pengumpul data itu sebetulnya sekarang sudah berkembang ya softwarenya yang namanya Epinfo itu. Nah itu awalnya dari survei cepat ini. Jadi survei cepat ini kan ada softwarenya namanya juga survei cepat. Ya. Itu dengan Epinfo itu beriringan sebetulnya. Ya karena dua-duanya itu yang mengembangkan adalah ya. Jadi buat instrumennya melalui Epinfo. Kan Anda sudah belajar ya? Nah, seperti itu. Lakukan uji coba nih sebelum diterjunkan ke lapangan ya. Jadi konselor harus uji coba dulu ya minimal 5-10. Terus lakukan ya pengorganisasian dan pelaksanaan surveinya nanti seperti apa ya. Jadi yang melakukan wawancara siapa ya, supervisornya siapa, kalau lingkupnya luas ya. Dan memang ini pasti lingkupnya luas ya. Terus analisis dan laporannya seperti apa nanti. Nah itu survei cepat. Oke ya, sudah. Nah sekarang besar sampel. Nah besar sampelnya ini lebih kompleks ya karena kita menggunakan klaster 2 tahap ya, PPS sama simpan persentase. Nah otomatis harus dikoreksi ya. Nah koreksinya itu ini design effect. Apa itu? Dan itu adalah rasio perbandingan antara besar sampel yang diambil menggunakan survei kompleks yaitu survei cepat ini per kalau diambil secara simpanan dan sampling. Jadi nanti dikoreksi ya rumusnya yang simpanan dan sampling itu dengan gap. Jadi gap sendiri itu adalah rasio yang besar sampel jika dari survei sampel kompleks itu maksudnya survei cepat ya dengan varian kalau diambil secara simpanan dan sampling. Nah selain itu juga ada ROH ini rate of homogenitas. Jadi untuk menunjukkan antar klaster nilainya antara 0 sampai 1. Nah itu nanti juga Anda bisa ya. Jadi di dalam klaster dengan antar klasternya itu seperti apa? Yang nilainya antara 0 sampai 1. Nah ini kita tahu ya ini untuk yang simpan random sampling. Ya masih ingat? Ya betul ya. P kali Q Z kuadrat ya. Z-nya kan distribusi normal. Ya kan 1 dikurangi apa per 2 ya. Per DND ini adalah estimasi jarak penyimpangannya ya. Nah itu Anda nanti akan menemukan besar sampel. Oke ya. Udah? Nah coba ini sekarang ya ini saya kalikan dengan D kuadrat. Berarti kan dia sejajar ditempatkan di sebelah kiri. Kalau misalnya sekarang saya rubah seperti ini, bisa kan? Benar kan? N kali D kuadrat Z kuadrat kali PQ, iya betul kan? Iya. Nah
seperti itu. Ya. Nah, ini sendiri itulah yang disebut sebagai varian dari produksi. Nah, itu untuk simple random sampling. Nah, untuk yang survei cepat tadi sudah dinyatakan harus dikoneksi dengan design effect. Ya. Oh ya, yang M bar ini adalah rata-rata klaster ya, rata-rata individu per klaster. Nah, ini M bar, ini rata-rata jumlah individu per klaster. Kalau Anda buat sendiri klasternya pasti sama, 30. Tapi kalau enggak, misalnya desa klasternya kan bisa beda-beda. Nah, jadi rata-rata berapa? Nah, sekarang kita masih akan hitung ya nilai ROH. Kalau kita menghitung nilai ROH itu rumusnya seperti ini. D dikurangi 1 per ini tadi rata-rata individu per klaster dikurangi 1. Nah, ini kalau misalnya sekarang saya perkalian silang. Nah, akhirnya kan berubah jadi gini kan. Ini dikalikan silang dulu, berarti kan ROH dalam kurung N bar dikurangi 1 sama dengan D dikurangi 1. Nah, D sendiri sama dengan, nah ini jadi positif. Ya, betul? Nah, seperti itu. Nah, jadi variannya adalah tadi kan PQ M ini kan varian. Jadi inilah faktor koreksinya D. Ya. Nah, jadi ROH itu kalau 0 artinya apa? Ini artinya responden di dalam klaster itu sangat heterogen, sementara antar klaster itu homogen. Nah, betul kan? Beda dengan strata kan? Kalau strata antar strata beda. Ya, kalau klaster di dalam itu justru yang yang heterogen, tapi antar klaster yang homogen. Ya, betul ya? Dari sini, oke. Nanti kalau Anda membutuhkan rapid survei, Anda nggak perlu ngitung-ngitung ya, ada software-nya, nanti bisa dimanfaatkan di software itu. Ya, kita kan 3 kali ya. Nah, nanti terakhir saya akan tunjukkan cara menggunakan software C-Survey. Ya, namanya C-Survey. Anda bisa download, itu free kok. Ya, coba nanti di download aja. Ya. Iya. Ada. Berapa versinya? Oh, belum. Ada. Nah, ini sekarang cara memilih sampel ya. Sebetulnya nggak beda jauh dengan apa yang sudah pernah kita pelajari tentang simple random sampling ya. Jadi pokoknya prinsip dari pengambilan sampel itu adalah X equal probability selection method. Jadi setiap sampel yang terpilih ya itu diambil secara probabilitas, jadi memiliki peluang yang sama. Ya, probabilitas yang sama terpilih ya. Jadi kalau misalnya di populasi itu modelnya sebelah sini ya. Ini kan namanya penduduk ya, populasi ya, kumpulan individu. Ya, kumpulan individu seperti ini aja, ini kumpulan mahasiswa gitu kan, mahasiswa semester 7. Ya. Ada angka frame-nya kan, si A, si B, si C, nah terus ya. Jadi itu kan ada berapa ya mahasiswa? 8 ditambah 5. Nah, kemudian nanti dengan menggunakan rumus ya, nanti ketemu berapa besar sampelnya. Nah, kita pilih dari misalnya individunya ini 2000. Jadi setiap individu itu akan mempresentasikan keseluruhan populasi. Nah, inilah yang disebut sebagai memiliki peluang yang sama. Ya, betul ya. Sekarang ini karena cluster karena rapid survey itu 2 tahap. Jadi yang pertama itu adalah kita memilih cluster dulu. Ya, kita ingat ya, cluster itu adalah populasi mini. Ya, kumpulan dari
seperti ini. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah ini adalah klaster-klaster mini ya, populasi mini masing-masing ini. Sampai sini ganti ya. Misalnya bingung. Misalnya klaster itu kan bisa secara alami, bisa secara natur, bisa secara buatan gitu kan. Kalau alami itu contohnya apa? Klaster yang alami itu misalnya apa? Desa, ya, desa A, B, C, D itu yang satu kabupaten ada berapa desa? Misalnya ada 1000 desa. Nah desa itu dianggap sebagai klaster. Ya, nah ini maksudnya ini. Ya. Nah dari misalnya levelnya kabupaten, katakanlah ada berapa ini? Ini ada 200, ya ada 200 klaster. Nah Anda mengambil 4 klaster gitu. Jadi dari 200 klaster itu Anda hanya membutuhkan 4 klaster. Cara mengambil 4 klaster ya harus acak, nggak boleh acak-acakan. Jadi harus tetap acak. Oke, ketemu. Nah sekarang klaster yang pertama. Klaster yang pertama itu ternyata populasinya ada 100. Klaster yang kedua ada 60. Klaster yang ketiga ada 30. Klaster yang keempat ada 10. Nah karena tadi konsepnya adalah action ya, jadi setiap individu yang terambil di klaster manapun itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah jadi harus proporsional. Ya, nanti kita hitung ya, misalnya ketemu berapa, ini totalnya berapa? 10 ditambah 6, 20 ya. Jadi proporsionalnya adalah 4/200. Nah 4 itu ini tadi ya. Jadi mengambil 4 klaster dari 200 klaster dikalikan dengan 10 dari penduduknya. Nah jadi ini adalah peluang. Jadi setiap individu akan memiliki peluang yang sama. Jadi nanti harus dilihat dulu ya, klaster-klaster itu sama atau tidak penduduknya. Ya prinsipnya itu harus diambil secara proporsional. Jadi yang besar ya otomatis nanti akan terpilih sampelnya lebih besar ya, dibandingkan kalau klasternya kecil. Oke, itu dasar pemilihan sampel. Nah, mungkin yang sering terjadi kesalahan itu ya, kalau misalnya klasternya itu sama jumlahnya, nah kita ambil semua sama nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, karena prinsip probabilitasnya masih terjaga. Tapi kalau misalnya klasternya itu beda-beda, Anda mengambil sama, nah itu yang menjadi masalah. Dan itu menjadi salah juga ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau klasternya sama nggak masalah. Jadi rapid survey itu kalau memang nggak ada ya, klasternya belum terbentuk, Anda bisa membentuk sendiri. Ya. Contohnya apa misalnya? Misalnya di perumahan ya, perumahannya apa tuh yang orang terkayanya di daerah, bukan yang di daerah Pakuan tuh loh. Iya, yang Citraland. Itu kan ada klaster-klaster ya. Dan setiap klaster itu berbeda-beda. Nah itu buatan itu. Jadi Anda bisa buat berdasarkan klaster-klaster yang ada. Anda kelompokkan sendiri. Ya, nah seperti itu. Nanti dilihat misalnya klaster Bougainville apa, klasternya apa gitu. Nah itu juga bisa dijadikan contoh ya. Itu yang disebut sebagai klaster buatan. Ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya besar sampelnya klasternya itu beda-beda, individunya Anda mengambil
sama semua, nah itu pasti probabilitasnya menjadi hilang ya. Jadi setiap individu pasti ada yang tidak terwakili ya. Oke ya, ini perlu diambil sama. Nah yang benar itu ini. Nah sekarang bagaimana cara memilih klasternya ini? Ya itu kan banyak tadi ya. Jadi gini caranya, pertama ya Anda buat dulu daftar kerangka ini, buat daftar semua klaster ya, buat daftar semua klaster ya pada kerangka sampel. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada 4 klaster ya udah ini Anda buat ya. Terus jangan lupa Anda buat juga kumulatifnya. Jadi misalnya di klaster 1 tadi yang paling besar ya ada 100. Nah, Anda buat urutan 1 sampai 100. Ya. Kumulatif ingat ditambah klaster yang kedua ada berapa individu misalnya. Misalnya ada 60. Nah, Anda tambah berarti ini klaster 1 sama klaster 2 ini adalah 160. Tambah terus ya sampai yang terakhir 200. Ya. Nah, tadi kan kita punya klaster ini kan. Ya. Nah, ini kan Anda ambil ya di klaster pertama ya 100 sampai 100 ya. Klaster yang kedua tadi 60 ya. Itu Anda kumulatifkan ya. Anda buat kerangka sampel. Oke, sampai sini nanti. Oke. Berarti Anda punya berapa? Totalnya. Ini totalnya berapa? 200. Ya, betul ya? Nah, terus caranya bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan klaster? Ya, 1 sampai 200 itu Anda acak. Cara mengacaknya Anda bisa menggunakan tabel random atau Anda pakai lot, ya boleh aja nggak apa terserah gitu. Atau Anda menggunakan tabel random. Tabel random, oh ya tadi sudah ya. Tabel random, tahu ya tabel random? Tahu ya. Nah, biasanya di buku-buku statistik itu ada tabel random. Anda bisa amati di situ. Atau di C-survey itu sudah otomatis ada tabel randomnya. Ingat dulu ya, Anda kalau sudah memilih menggunakan tabel random di software ya, itu jangan berubah-ubah lagi. Ya namanya random. Jadi Anda sendiri yang melakukan, terus Anda Anda download ya, terus Anda download lagi beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian, itu akan berbeda. Nggak boleh. Jadi kalau sudah ngambil ya sudah. Ya, ingat, kecuali kalau Anda itu sudah seperti di buku-buku itu yang di belakang lampiran itu Anda pakai yang itu ya beda lagi. Ya, tapi kalau yang ada di survei itu dia akan benar-benar acak. Ya, dia terus melakukan randomisasi. Ya, itu hati-hati ya. Saya dulu juga nggak ngerti itu. Jadi pada waktu kuliah ya ada tugas, ya saya baru sadar detik-detik terakhir itu ya, oh ternyata beda. Ya untungnya akhirnya tampil lagi ya, karena kalau enggak dosennya tahu, kita cuma ada itu beda. Oke. Nah jadinya Anda punya data seperti ini ya, ini tadi yang kumulatif.